Saudara-saudara yang saya kasihi, jemaat Tuhan di Klasis Solo, pada saat ini kita akan kembali mengikuti Bina Iman, dan untuk itu mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan dari Tuhan, supaya hati dan pikiran kami boleh terbuka untuk menyambut sabda-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama memperhatikan kitab Daniel pasal yang kedua, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan demikian. Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja kekalah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silahkan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Para kasdim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian itu dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia." Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kata-kata bijak yang mengatakan demikian. Jikalau ingin mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Dari situ akan nampak karakter yang asli, watak sejatinya. Bahwa ketika kekuasaan diberikan, apakah dia tetap menjadi orang yang baik ataukah berubah menjadi orang yang jahat. Lord Acton, orang Inggris, mengatakan satu pernyataan yang sampai saat ini sangat terkenal berkaitan dengan kekuasaan. Yang mengatakan bahwa kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan absolut sudah pasti akan korup, secara absolut juga. Nah, sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang juga kita baca pada hari ini di dalam bacaan atau kitab Daniel pasal yang kedua ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12 tadi. Raja Nebukadnezar adalah raja yang sangat berkuasa pada masa itu. Kerajaannya atau wilayahnya begitu luas, menaklukkan banyak bangsa.
Pada satu kali ia mendapatkan mimpi dan ia tidak tahu apa maknanya. Hal ini membuatnya gelisah. Lalu dia panggil orang-orang bijaksana, orang-orang Kasdim. Lalu diminta untuk mengartikan mimpinya. Tetapi tidak hanya itu. Raja Nebukadnezar nampaknya juga menaruh kecurigaan, ketidakpercayaan kepada para ahli atau orang-orang pandai ini. Oleh karena itu, Raja Nebukadnezar tidak hanya meminta mereka mengartikan mimpinya, tetapi bahkan juga menebak apa mimpinya. Sudah barang tentu ini sebuah permintaan yang sangat mustahil untuk dapat dilakukan atau diwujudkan atau dikabulkan. Dan itulah yang dikatakan oleh para Kasdim yang dipanggil oleh raja. Kami tidak mungkin melakukan itu. Bahkan dewa pun mungkin juga tidak bisa melakukannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu yang menjadi jawaban dari para Kasdim, maka murkalah Raja Nebukadnezar. Dan kemudian mereka dimusnahkan atau dihukum mati oleh Raja Nebukadnezar. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja tindakan Nebukadnezar ini merupakan tindakan yang sangat kejam, sangat sewenang-wenang. Ya. Dan itu disebabkan karena ia mempunyai kekuasaan yang luar biasa besarnya, kekuasaan yang absolut. Sehingga kemudian ia juga melakukan tindakan-tindakan yang merusak, yang korup, yang tidak menghargai orang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu bahaya dari kekuasaan. Seorang penulis buku Humankind, yaitu Rutger Bregman, juga memberikan peringatan. Hati-hati dengan kekuasaan, karena kekuasaan itu gampang sekali merusak. Kekuasaan itu gampang sekali mengubah orang baik menjadi orang jahat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, setiap kita sebenarnya dalam pengertian tertentu juga mempunyai kekuasaan. Mungkin kita berpikir bahwa tidak mungkin, saya ini siapa, saya tidak punya kekuasaan sama sekali. Tentu saja pemikiran semacam ini belum tentu benar. Sebagai orang tua misalnya, kita mempunyai kekuasaan terhadap anak-anak kita. Apalagi kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, sebuah kantor, kita berkedudukan sebagai atasan. Bawahan-bawahan itu berada di bawah kekuasaan kita. Nah, memang kita mungkin tidak punya kekuasaan absolut. Tetapi terkadang kita berlaku seolah-olah kita mempunyai kekuasaan absolut yang menentukan hidup mati seseorang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah banyak orang tua bahkan pada zaman ini yang masih berusaha untuk menentukan masa depan anaknya? Karena ia berpikir bahwa ia lebih tahu tentang masa depan anaknya daripada anaknya itu sendiri. Sehingga tidak sedikit anak-anak atau para pemuda yang sudah menempuh kuliah ditanya, kenapa kamu mengambil mata kuliah ini? Kenapa kamu mengambil jurusan ini? Jawaban yang diberikan, ya karena orang tua saya menginginkan itu. Saya sendiri sebenarnya tidak berminat sama sekali. Nah, saudara yang terkasih, kenapa demikian? Karena orang tua punya kekuasaan. Orang tua bisa memaksa anaknya. Seorang budayawan Indonesia yang bernama Gunawan Muhammad pernah di dalam satu catatan pinggirnya menuliskan bahwa anak-anak itu seringkali menjadi gantungan kecemasan orang tuanya. Nah, kekuasaan yang disertai dengan kecemasan, kekuasaan yang disertai dengan kekhawatiran dan ketidakpercayaan itu sungguh sangat berbahaya. Anak-anak menjadi gantungan kecemasan orang tuanya. Apa maksudnya?
Maksudnya adalah banyak orang tua yang mencemaskan masa depan anaknya. Bagaimana nanti kalau begini, bagaimana nanti kalau begitu. Maka sebagai upaya untuk mengatasi kecemasannya, dia memaksa anaknya untuk mengikuti jalan pemikirannya, untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh orang tuanya, karena orang tua yakin betul bahwa pilihannya tidak mungkin salah. Saudara yang terkasih, betapa sering pemikiran semacam itu kemudian terbukti salah besar. Membuat anak tertekan, stres, depresi, frustrasi, karena jalan hidup yang dijalaninya bukanlah pilihannya. Tidaklah sesuai dengan dirinya, dan akhirnya justru menghancurkan masa depan anak itu sendiri. Ada berapa banyak atasan yang tidak pernah mempercayai bawahannya. Sulit sekali mempercayai mereka, beranggapan bahwa bawahannya malas, tidak bisa dipercaya, dan sebagainya dan seterusnya. Sehingga kemudian dia menerapkan kepemimpinan yang sangat keras terhadap bawahannya. Apakah itu kemudian memacu kinerja atau prestasi dari bawahannya? Seringkali tidak. Justru dalam keadaan tertekan, mereka tidak melakukan apa yang terbaik. Tidak bisa memberikan apa yang terbaik dari dirinya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan kekuasaan. Mari kita jalankan kepemimpinan kita, baik di rumah kita maupun di tempat kita bekerja, dengan kepemimpinan sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu kepemimpinan yang penuh dengan belas kasih, kepemimpinan yang menghormati sesamanya, sehingga siapapun kita, baik orang tua, baik sebagai atasan, yang memimpin orang lain, mari kita memimpin dengan penuh belas kasih, belajar mempercayai orang lain dan menghormati orang lain. Sehingga dengan demikian kita dapat membimbing mereka dengan sebaik-baiknya, membimbing dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita kembali berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kekuasaan, untuk kesempatan menjadi pemimpin dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih jikalau kami boleh diingatkan supaya kami menjalankan kepemimpinan yang penuh dengan belas kasih, yang belajar untuk mempercayai orang lain, dan yang juga menghormati orang lain yang kami pimpin, yang Tuhan percayakan kepada kami. Supaya bimbingan dan kepemimpinan kami sungguh dapat menolong orang lain bertumbuh dengan baik, dengan utuh dan dengan sehat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.